Apakah yang sudah menerima tanda itu bisa masuk ke surga, Pak? Menurut Bapak bagaimana? Saya harus Apakah berbicara bisa secara bijak. dimaafkan? Ya, saya harus bicara bijak. Pertama, Ya, silakan. Terbuka saja, Pak. selama kita masih terhubung dengan Bapak. Yesus Masya, dengan Bapak Yahweh, maka selama itu pengampunannya selalu ada. Terhubung ya. Karena bagaimana mau tahu kalau ini tidak terhubung, kita punya alatnya, nggak nyambung. Aku minta maaf dong, aku kan kemarin nggak tahu, kayak gitu. Telepon dari angkat. Ini hubungan dunia supranatural itu seperti hubungan handphone dengan handphone. Iya, Bapak Ibu, betul. nggak pakai kabel. Ini sebenarnya konsep yang mereka mainkan sekarang. Ini konsep supranatural. Dia bermain dengan frekuensi. Makanya frekuensi kita dengan Tuhan, dengan Bapak Yahweh, itu tidak boleh terputus. Tetapi mereka sekarang sedang berusaha untuk memutuskannya. Gitu. Kalau tubuh kita lemah, internet kita rusak, terganggu. Makanya kenapa internet isinya apa? Puls. Itu, puls. Jadi kalau internet nggak jalan, ya putuslah hubungan. Ininya ada pelanggannya. Tapi kalau tidak terhubung, makanya apa? Di mana ya? Yeremia 3 ayat 33 ayat 3 dia. Berserulah kepada aku ya, telepon. Ya, berseru. Nah, kalau jaringannya putus, makanya dunia internet ini sebenarnya gambaran hubungan kita dengan Tuhan, tapi dia mau ambil alih secara total untuk dikuasai. Makanya kenapa dunia IT dipakai justru untuk mengambil alih kendali kehidupan manusia dari tangan Sang Pencipta. Kita mau diiring sekarang untuk pakai apa? Uang digital. Iya. Dan uang digital itu hanya bisa dilakukan apabila terhubung dengan internet. Internet of Things. Gitu. Jadi semua apa kata internet itu harus dianggap benar. Kalau enggak mereka bilang hoax. Dan itu dimainkan secara global. Saya tahu persis permainan ini kok. Dan dimainkan oleh yang punya uang. Dia untuk apa? Untuk menutup kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saya kasih tahu sekarang, ya, kalau ada yang mengatakan hoax, tapi hikmat Tuhan mengatakan itu benar, jangan percaya. Belum tentu saya orang yang punya kredibilitas mengatakan kebenaran. Kalau saya sudah dibayar oleh uang, karena biasanya orang mau mengorbankan kebenaran kalau dia dibayar uang untuk menyampaikan itu. Makanya banyak yang bekerja untuk itu. Buzzer lah, fact checker lah, influencer lah, mereka terima uang untuk mengatakan sesuatu yang salah. Itu yang namanya corrupt communication. Ya. Mengurangi kebenaran, menambah-nambahkan kebenaran. Markup itu kan korupsi juga. Dan sebagainya. Bahkan peraturan pun bisa dikorupsi. Sehingga apa? Sehingga bukan peraturan yang dari Tuhan yang kita terima. Yang penting ada legitimasi dilakukan, tetapi itu bukan berasal dari Tuhan. Kenapa? Hendaklah jiwa-jiwa tunduk kepada Allah. Jiwa-jiwa artinya apa? Manusia-manusia itu kan yang membuat segala sesuatunya jiwa-jiwa. Pertanyaannya kalau misalnya saya penjahat, saya bikin aturan, Bapak Ibu harus ikut. Apa motivasinya? Mamon motivasinya. Kalau motivasinya mamon, tolak dalam nama Yesus. Jadi hikmat itu apa? Memilih takut akan Tuhan. Bukan memilih takut akan dunia. Jadi mudah sekali menjalani kehidupan. Cuma dua pilihan. Takut Tuhan, takut dunia. Sudah. Takut nggak makan? Takut apa? Ya. Kalau kita, firman Tuhan berkata, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah. Makanya banyak puasa. Jangan menghayal mau makan di mana, wah ini enak, ini enggak. Inilah alam roh. Ketika kita berimajinasi mengenai sesuatu, kita sedang bermain dengan alam roh. Wah ini keren, ini terserming. Jam banyak-banyak, nggak pernah lihat jamnya. Saya juga sekarang nggak pernah lihat jam. Cuman udah kebiasaan aja pakai ini.
Tas Hermes, apa? Ada spiritnya tas Ada Hermes. spirit. LV, Mercy, mobil Mercy. Semua ada spiritnya. Kenapa saya pakai begini? Ada spiritnya. Jadi apa yang kita perlakukan diri kita, itu spiritnya menyertai. Uang hasil korupsi dikasih ke istri, spiritnya menyertai dia. Itu yang dibilang virus. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan tertipu oleh konsep dunia. Oleh ilmuwan. Karena ilmuwan itu bisa dipakai. Kalau mereka tidak takut akan Tuhan. Saya sekali kata, kalau tidak takut akan Tuhan. Dan biasanya ada embel-embelnya. Dia menerima mamon. Nggak peduli dia pangkatnya apa, nggak peduli siapa dia, nggak perlu dia tokoh apa. Kalau dia tidak takut akan Tuhan, jatuh. Karena kompetitor terbesar daripada Yeshua HaMashiach adalah mamon. Barang siapa apa yang bertahta di dalam hati kita menentukan sistem kehidupannya. Kalau yang bertahta mamon, maka menentukan hubungan dia dengan Yeshua HaMashiach. Ya. Jelas? Tadi kan Bapak, ya sebentar. Tadi kan Bapak bilang kalau ada hubungan dengan Tuhan ya, kalau masih ada hubungan dengan Tuhan, ya kan, berarti masih ada pengampunan. Tetapi kan dari apa yang sudah dilakukan itu kan pasti ada efek sampingnya ya Pak ya terhadap tubuh. Pasti itu akan ada efek sampingnya terhadap tubuh. Nah kalau itu sudah ada efek samping begitu, apakah dia masih bisa ya Bapak ya gitu? Bagaimana itu pada akhirnya? Pada akhirnya bagaimana tuh Pak? Ini kasih contoh Bu ya. Wah. Ada efek benjol. samping? Hah? Ada efek samping nggak? Ada dong, benjol. Sempurna nggak begitu kembali? Tidak sempurna Pak, karena sudah dirusak. Analog saja. Dan ketika dia, kenapa, ini ya, saya kasih buka ya ini ya, rahasia. Kenapa tubuh kita yang dikejar? Karena apa? Dia mau merusak darah. Dia mau merusak sel. Karena di dalam sel itu ada darah ada DNA-nya. DNA ini yang saya bilang ciptaan mula-mula, gambar Allah. Kepunyaan. Ya. Iya. Di dalam Daniel dia ingin mencampur unsur besi dengan unsur tanah. Makanya sejak kita lahir, kita sudah disusupi oleh unsur-unsur besi yang kita kenal dengan unsur-unsur kimia sintetis. Makanya banyak orang-orang jadi autis, meningitis, lupus dan sebagainya. Saat itulah mulai fitrah, mulai sesuatu ciptaan yang masih bersih dari Allah Bapa itu dikotori, mulai dirusak. Supaya apa? Supaya mereka punya industri berjalan sehingga kita bolak-balik datang ke tempat mereka. Dan akhirnya apa? Kita menjadi budak uang, hamba uang. Kita kejar untuk cari aman. Dia jadi pinter lah dia membangun konsep ancaman itu. Ada ancaman kalau nggak mati. Ya, bodoh kan kita selama ini. Wah, saya bodoh juga. Bodoh kita. Tapi kita merasa hebat. Jadi orang-orang yang merasa modern ini sebenarnya kita lebih bodoh, kita lebih lemah daripada orang-orang zaman dulu. Orang yang punya banyak hawa nafsu ternyata lemah. Karena orang yang banyak hawa nafsu itu paling ketakutan untuk meninggalkan dunia ini. Orang-orang yang membangun rumah begitu besarnya juga, dia tanpa sadar, dia sudah menjadikan dirinya raja bagi hidup dia. Coba perhatikan. Membangun kerajaan di dunia. Akhirnya apa? Dia tidak menempatkan Yeshua HaMashiach menjadi raja yang mengatur hidup. Jadi kalau dibilang, oh masih nggak? Masih. Ya, ada firman Tuhan. Saya nanti bukakan di mana. Catatannya apa? Asal sungguh-sungguh. Iya. Nah, asal sungguh-sungguh ini ada di dalam hati kan? Iya. Kalau yang mengetahui sungguh-sungguhnya, saya ngomong sungguh-sungguh, nggak berlaku. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu apa ya? Sungguh-sungguh itu no point to return, no turning back, dan dia tidak mengulangi lagi. Ya, tidak mengulangi lagi. Ya, jadi selama kita masih terhubung dengan Yeshua HaMashiach, kita akan diampuni. Ya, sama seperti ketika seorang jahat di atas kayu salib, selama seumur hidup dia jadi penjahat, dan sebelum garis finish, dia bilang, ingatlah aku.
Yesus menjawab, saat ini juga kau bersama-sama dengan aku. Iya. Nah, itu yang dibilang garis akhir, garis finish. Oh, banyak orang dulu, saya orang benar gini. Pas di garis akhir, saya fail. Contohnya apa? Yudas Iskariot. Nah, banyak di antara kita hati-hati. Ya. Banyak firman Tuhan mengatakan, hati-hati, jangan sampai kau gugur iman. Gugur iman. Dan banyak di antara kita, saya tidak mendoakan. Tetapi saya hanya mau memperingatkan bahwa pikul salib setiap hari. Pantang mundur. Apapun resikonya. Karena mahkota kehidupan sudah disediakan buat kita. Jangan sia-siakan digantikan dengan barang fana. Dengan barang fana. Jadi kembali lagi tadi, kalau ada yang mengatakan bahwa di dalam barang itu tidak ada roh antikris, saya katakan ada. Dan saya challenge yang mengatakan tidak ada. Kenapa? Tadi saya sudah contoh. Mata kita melihat ini bening kan? But you don't know inside. Karena mata kita tidak melihat. Mata kita punya keterbatasan. Tetapi apakah ini bagus? Belum tentu. Kenapa? Karena ketika saya ingin memberikan racun kepada ibu, emang saya mau ngomong, Bu, ini racun. Enggak dong, narasi harus dibalik dong. Iya. Boleh, ini untuk membuat kamu promosi. Terus urus kan begini. Ya, saya kasih ke Ibu Kathy. Bu, ya, Kathy ini minum. Itu racun loh. Saya belum haus. Minum. Salah nggak saya? Kalau ibu menolak, salah. Maksa itu, Pak. Hak-hak ibu. Ya. Suami istri aja tidak boleh memaksa untuk bersetubuh. Nanti dibilang KDRT, betul? Betul. Iya. Ya. Jadi mereka pintar, mereka membuat narasi yang seolah-olah gimana supaya ada reason untuk kita mau menerimanya. Ketakutan itu, Pak, ya. Bagi orang-orang yang jauh, yang tidak mengenal Kristus dengan benar, tidak mengenal Yesus Al-Masih, tidak mengenal kebenaran, dia akan tertipu. Betul sekali. Tapi bagi anak-anak Tuhan, tidak akan pernah bisa ditipu oleh tipu daya iblis. Aku tolak. Sebelum dia mau melakukan, saya bilang, aku tolak proteksi. Jadi di dalam kehidupan alam roh, di sekitar kita ini sudah ada proteksi. Mata kita nggak bisa melihat. Kenapa orang ditembak bisa meleset? Jadi ada proteksi seperti bubble. Ya. Seperti bubble gitu. Jadi kayak ada kapsul kalau film-film apa ya, Pokemon apa ya. Iya, saya tahu, Pak. Sebenarnya ada. Diselimuti. Asal ada proteksi. Cuman mata nggak melihat. Jadi orang yang karena kita dibangun kepekaan kita sudah tidak ada akibat kimia sintetis yang diberikan, baik lewat makanan, ada GMO, ada segala macam produk yang kita beli di supermarket. Makanya nanti semua orang akan digiring. Oh, sulit kita mendapatkan kemana, tetapi kita harus belanja di supermarket supaya apa? Syaratnya apa? You have to have certificate. Gitu. Makanya singkatan COVID istilah Certificate of Vaccine, I-nya identification, D-nya digital. Identification. So when you get jab, you will get certificate. Digital. Jadi Pak, udah nggak ada lagi ya yang dibilang implan itu loh. Udah nggak ada lagi ya. Itu dia ya. Itu ini gini. Itu penyesat. Gini ya. Jadi gini, cara untuk menipu orang, saya menciptakan dulu suatu kondisi supaya orang tuh nunggu itu. Oh iya. Fokusnya ke situ. Oke, wow, luar biasa iblis ya. Bukan mengganggu konsentrasi. Pengalihan isu. Iya. Wow. Jadi saya nunggu ya. Saya lihat sana ya. Padahal nggak pernah ada itu. Iya. Nggak taunya si maling udah lewat belakang. Contoh gini, saya mau meloloskan orang untuk lewat di hadapan Kathy, tetapi dan dia tidak ketahuan karena orang ini takut kalau Kathy tahu dia lewat. Saya akan ngajak ngomong. Wah, saya ngajak ngobrol terus nih, sibuk kan? Iya, betul. Nah, udah itu dia lewat. Nah, udah pergi. Saya permisi dulu ya. Padahal saya tujuannya untuk membuat dia lolos. Seperti itulah permainan. Dan puji Tuhan, Tuhan bukakan semua sama saya. Luar biasa, Pak. Tuhan bukakan semua. Sekali iblis itu ya. Apa yang mereka lakukan. Kebanyakan nih sekarang orang-orang, Pak, fokusnya tuh ke situ. Yang di situ, nah itu. Ya, karena di dalam terjemahan yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, di situ dia mengurut pada. Pada it's mean on, right? Oh. Aslinya in.
gitu. Sekarang saya kasih tahu ya clue-nya. Roh antikris itu sifatnya apa? Sifatnya memaksa. Betul sekali. Nah, memaksa, dominasi. Jadi Mm-mm. total control dia lakukan. Jadi isu ini adalah pintu masuk. Ya, isu ini pintu masuk menuju total control. Wow, Jadi ini semua adalah rangkaian puzzle. luar Ya, biasa. potongan-potongan puzzle yang sedang mereka rangkai untuk supaya terjadinya New World Order. Betul sekali. Nah, orang-orang yang saintis, yang memuja ilmu pengetahuan, itu akan percaya betul dengan manipulasi ini. Jadi betul-betul kita ini udah jadi budak, bayar sekolah, digoblok-goblokin lagi. Coba tanya, satu pelajaran pun belum ada yang mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan. Nggak ada. Nggak ada kan? Sia-sia. Sia-sia hidup ya Pak ya, Makanya ternyata firman ya. Tuhan berkata apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Nah sekarang, ternyata kenapa kita diseragamkan pakai waktu sekolah? Tujuannya untuk membiasakan kita membangun rasa bahwa kalau kita seragam enak. Ya. Kalau kamu tidak seragam, maka kamu bukan kelompok saya dan saat ini sedang terjadi. Begitu kamu tidak mau menerima seragam, ya saya tidak mau bilang tanda, seragam maka kamu bukan kelompok saya. Makanya kamu saya tidak pedulikan dan saya tidak akan lindungi. Dan saya katakan dalam nama Yesus, peduli setan. Betul sekali Pak. Itulah bayar harga ya Pak. Kita harus bayar harga ini Pak. Nggak ada cerita. Sampai titik darah penghabisan Pak. Gitu. Untuk masuk Jadi ke surga itu mahal ya. Mahal. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal oleh darah yang mahal. Lalu kita sekarang korbankan hanya untuk recehan. Iya, ke mall, kemana ya Pak ya. Pantas nggak kita punya kualitas seperti itu? Masuk ke dalam kerajaan surga yang begitu mulia. Nggak pantas. Saat ini kita persiapkan kita. Layak nggak? Ini yang bilang, layak nggak? Nggak layak. Tujuan satu cuma iblis. Iblis tujuannya cuma satu dari awal. Ingin merusak gambar Allah. Dia mau revenge. Dia mau balas dendam dengan apa yang sudah terjadi di surga, di mana dia diusir. Dia cemburu. Dia juga mau ambil roh kita, Pak. Dia mau ambil roh kita untuk ke neraka. Dan iblis itu iblis itu tidak punya fisik. Sehingga dia selalu menggunakan media. Apapun itu, termasuk ular. Betul sekali. Bisa dengan mamon. Dijadikan media oleh dia. Jabatan, dia jadikan media. Sehingga orang itu mujanya. Dan akhirnya kita binasa. Makanya semua brand-brand, wah apa semua. Dan dia mainkan dengan apa? Dengan idol-idol. Supaya kita jadi idolatry. Kita menyembah. Ya. Bahkan kita membuat mereka menjadi berhala, witchcraft. Jangankan gitu. Di dalam gereja-gereja kita juga mereka membangun idol-idol. Sehingga orang mengidolakan. Ketika idolnya bilang A ke kiri, atau idolnya bilang ini, iya. Ya, itulah konsep dunia. Bahkan ada banyak begitu mega-mega tempat-tempat yang begitu. Mereka sudah mengikatkan diri dengan peraturan. Dengan peraturan 503 Apa itu Pak? Ada. Jadi mengikatkan diri. Tidak boleh membahas bicara di dalam gereja, tidak boleh membahas LGBT, tidak boleh membahas ini. Ya, mereka adalah part of government. Ya, nggak boleh bicara konspirasi, nggak boleh bicara gini dan sebagainya. Jadi kalau orang bilang udah begitu, itu permainan mereka kok. Sekarang udah begitu sistemnya Pak. Ya, santai saja menghadapinya. Kalau kita tahu kita ketawa. Lu mau bodoh-bodohin gue? Nggak bisa. Kemarin habis di take down saya. Ya. Mereka bilang cocokmologi, itu bahasa yang mereka udah siapkan. Jebakan Batman, itu bahasa mereka tuh. Iya. Ya, bahasa mereka itu. Bahkan ada pembagian, ada kadrun, ada apa semua, itu bahasa mereka yang ciptakan. Jadi nggak usah pusing. Jangan kita menerusin, oh ini kelompok kadrun, nggak ada kadrun. Ya, itu cara mereka memecah belah bangsa dengan membuat suatu jadi manusia itu punya kelemahan apa? Ketika diberikan rasa yang berbeda, maka mereka akan memilih rasa itu. Ya. Jadi 501c3 ya Pak ya? 501c3. Ya seperti itulah. Gitu Bu.